disiplin positif. Harapan kami melalui sharing diskusi pada siang hari ini, kita semakin dapat mendampingi, menuntun murid-murid kita untuk lebih berkarakter yang lebih baik. Baik Ibu Bapak, sebelum kita lanjut ke sharing diskusi pada siang hari ini, izinkan kami, saya dan Bu Vera, menyampaikan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua paparan budaya positif, yang ketiga sharing dan tanya jawab, yang keempat penutup. Baik, kita sudah mengawali dengan saling sapa, kemudian menanyakan kabar. Bapak sudah semangat, sehat, luar biasa. Kita lanjut pada siang hari ini. Kita awali seperti biasa agar segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Mohon Pak Billy, ya, Pak Billy berkenan untuk membuka dengan doa ya Pak ya. Baik Pak Billy, pakai mic ya Pak ya, biar suaranya lebih keras dan Tuhan lebih mendengar doa kita. Monggo Pak Billy. Monggo Bapak Ibu, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Pak Billy. Ya, sebagai rasa nasionalisme kita, mari Ibu Bapak mohon berkenan untuk bangkit berdiri. Kita bersama menyanyikan lagu Indonesia. Boleh, silakan. Ya, oh di sebelahnya Pak Billy nanti ada permainan yang harus berpasangan ya. Ibu Bapak, sebelum kita masuk kita sharing santai saja ya. Jadi agar apa yang nanti kami diskusikan bisa berjalan dengan lancar, kita tidak terlalu spaneng, tapi
ibu bapak memahaminya. Bu Vera, ibu bapak kita ajak untuk SPG dulu deh. Jangan diputar-putar ya. Mungkin kalau ibu bapak biasa mengajak anak SPG, mungkin ini hal yang tidak baru lagi ya. Pak Bini sudah pernah mengajak anak SPG seperti ini? Belum. Pak Nes? Pak Yatno? Oke. Monggo, ibu bapak yuk kami berdiri lagi yuk, kita senang-senang sebentar biar siang-siang ini kita lebih semangat di kantor. Monggo, kita bergerak bersama dalam SBG. Merah berikut. Ya, mari sambil bernyanyi, ibu bapak. Digoyang, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, meganglah bahu, tangan diputar-putar, meganglah lutut, digoyang-goyang, 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 diputar-putar. Fokus masuk ke kegiatan yang akan dilakukan. Baik Ibu Bapak, pada siang hari ini izinkan saya menyampaikan topik paparan pada siang hari ini, mulai dari A, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hubungan dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, posisi kontrol, dan yang terakhir kita akan belajar apa sih segitiga restitusi. Ya. Sebelum kita lanjut memaparkan materi satu demi satu, ini kita ada permainan. Ya,
di meja Ibu Bapak sudah ada lembar kertas. Nah, sebelumnya Ibu Bapak bisa melihat apa yang harus Ibu Bapak lakukan. Ini kita masuk pada perubahan paradigma dalam bentuk kegiatan kepalan tangan. Ini sebagai contoh-contoh ketika kita melakukan perubahan paradigma. Ada A dan B, anggap A itu Ibu Bapak dan teman Anda berpasangan satu meja. Kemudian sobeklah secari kertas kecil. Nah, ini sudah ada kertas-kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Benda apapun yang sangat berharga bagi Ibu Bapak. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda itu dengan sekuat-kuatnya. Seperti ketika kalau memiliki merdeka akan kencang banget gitu ya. Buatlah sebuah peta. Monggo, Ibu Bapak bisa memulai. Tuliskan di secari kertas yang sudah ada di meja masing-masing. Salah satu yang menuliskan. Kemudian tulisan di kertas itu Ibu Bapak, ya ini Bu Vera bisa memberikan contoh, remas sampai kecil tidak terlihat, pegang sekuat tenaga. Sudah, sampun? Bu Agnes dan Pak Win, iya, salah satu menuliskan. Harapannya ya teman satu pasang tidak tahu ya menuliskan ya. Ya, monggo tuliskan sesuatu yang sangat berharga. Iya, tidak diskusi. Ya, seolah-olah seperti Pak Yano nggak lihat makanya tuliskan sama Pak Nisa. Apa ya? Di kepala. Baik. Diremas-remas sampai meja tidak terlihat. Sudah? Baik. Nah, sekarang ini seperti tadi dengan tim kita. Pak Yano dengan Pak Nisa, Pak Min dengan Bu Agnes, Pak Maja dengan Pak Hafiz. Oke. Sekarang coba teman satu klasan satu bangku yang tidak menuliskan tadi mencoba dengan sekuat tenaga. Ini Bu Fitra, Evita bisa meraih Pak Bini dengan berbagai cara. Bagaimana agar Pak Bini bisa terbujuk oleh rayuan Evita. Bahkan dengan ancaman juga boleh, termasuk kalau enggak diberikan. Boleh menghadir, boleh menyuap. Nih aku punya makanan nih, punya teh nih. Ya, kemudian pokoknya bagaimana caranya agar teman Ibu Bapak membuka kepala tangannya. Bagaimana caranya? Monggo. Silakan dipraktekkan. Kalau sampai terbuka keren deh, sampai diberikan berarti keren. Ya keren. Iya. Ada yang sudah terbujuk rayu? Sulit. Oh iya, dirayu sulit. Sudah dipaksa Pak Yano? Oh dikasih tidak tahu. Iya. Sampai diajak nggak? Tidak. Dirayu, dibujuk, disulap. Oke. Iya. Baik. Nah, ini kira-kira punya apa ya? Ini dari Pak Yatno. Ya, kenapa Pak Yatno? Pak Min. Kenapa sampai tidak bisa terbujuk rayu? Barang yang paling berharga tidak sembarang orang diberikan. Pak Bin. Nunggu kita merayu. Apa yang namanya kita belum rayu kan?
tidak bisa. Sudah tak bikin apa gitu ya Pak. Baik. Nah, Bapak kita coba permainan dengan kepalan tangan. Iya. Oke. Ternyata luar biasa Bu Vera. Ini sama-sama kuatnya. Apakah Anda atau teman Anda membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Tadi kita sudah diskusi, sharing. Karena ini barang berharga, tidak semua orang saya beli. Pak Eno juga, ya karena ini mungkin rahasia atau sesuatu yang berharga, diraih seperti apa, tidak akan dibuka kepalan tangannya. Jadi ya, tadi sudah. Apakah Anda atau dia menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Tadi ya, semakin ketika dirayu, diancam, semakin erat kepalan tangannya. Dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa sih yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka menutup kepalan tangan itu sendiri? Monggo Ibu Bapak. Siapa yang memegang kendali? Yang memegang kendali siapa? Ya, yang memegang kertas tadi. Ya, nah ini nanti apa sih yang akan kita diskusikan pada siang hari ini? Monggo Bu Vera. Ya. Nah, di sini Bu Bapak, karena kita sehari-hari mendampingi, membimbing, menuntun anak-anak. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau disebut juga ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Murid membuka diri dikontrol oleh guru. Itu pilihannya. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif untuk mempengaruhi murid untuk berperilaku tertentu merupakan bentuk sebuah kontrol. Ibarat tadi ketika ibu bapak memegang sesuatu yang berharga dalam bentuk kepalan tadi, itu ibarat murid mau membuka diri dengan bagaimana caranya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah ini dapat menguatkan karakter. Hal ini sulit karena bagi yang tidak siap akan menimbulkan kebencian. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kadang kita tanpa kita sadari kita juga memaksa anak untuk membuka diri. Memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat yang dikehendaki. Selama ini pada kebanyakan seperti itu. Dari Bapak, maka di filosofi KHD kita belajar menuntut anak. Beberapa waktu yang lalu kita diskusi tentang visi. Kita itu sebenarnya menuntut anak sudah punya talenta. Ibarat kertas putih itu sudah ada tipis-tipis gambaran anak-anak, kita tinggal menunjuk. Ibaratnya seperti itu. Kepala tangan tadi yang menjadi kendali siapa? Ya orang yang memegang kendali itu sendiri. Perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Tadi kita sudah buat permainan. Stimulus respon. Sebelah kanan teori kontrol atau pilihan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu respon, stimulus respon. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara semua perilaku memiliki tujuan. Dan kita harus mulai mengubah cara pola berpikir kita. Orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, jadi ternyata ibu bapak tidak ada yang sukses untuk memaksa, ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang. Ini merupakan beban paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sih menjadi bersama?
Kita mulai dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa yang dimaksud dengan makna disiplin? Semua warga sekolah harus paham apa itu disiplin. Tidak hanya pimpinan, stakeholder tidak, semua harus memahami apa itu disiplin. Menurut KHD Ki Hajar Dewantara, di mana di situ ada kemerdekaan, maka disiplin harus ditegakkan. Dalam budaya kita, makna disiplin mudah diucapkan, tapi pelaksanaannya butuh proses yang tidak mudah. Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ini biasanya seperti itu. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Baik, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Bisa menyanyikan profil pelajar Pancasila itu Bapak? Yuk kita nyanyi bersama. Ini kita sedang membantu ini. Kita coba menyanyi bersama sehingga tidak hanya anak-anaknya harus bisa, tapi kita juga harus bisa. Siap ya? Baik. Ya. Kita bersama menyanyikan lagu Dimensi Profil Pelajar Pancasila. Oke. Ada berapa dimensi Bapak? Ada 6 gitu. Ya. Baik, mari kita nyanyi bersama ya. Oke. Jadi asik nih bagi Bapak Ibu Guru. Mari kita jalan-jalan. Ayo bisa. Mari. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berterbitan kebal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernama kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berterbitan kebal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernama kritis. Iya, cukup ya, terima kasih. Saya senang melihat ibu bapak seperti anak-anak ketika melakukan proyek. Tidak hanya mendengar anak-anak semangat menyanyikan profil pelajar Pancasila, tidak, tapi ibu bapak juga bisa menjadi teladan, menjadi pelajar. Ya, ada 6 profil pelajar Pancasila. Tadi sudah kita nyanyikan bersama. Beriman, bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkepentingan global, bergotong royong dan kreatif. Itu nilai-nilai kebajikan universal. Berikutnya teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Itu Bapak harus paham. Ya. Teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini disebut motivasi eksternal, jadi di luar dari individu atau pribadi. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga motivasi eksternal. Seseorang melakukan sesuatu karena ada imbalannya, ada balasannya. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukan. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukan. Ini motivasi dari dalam diri sendiri. Tanpa diberi imbalan, tanpa diberi reward, apresiasi, tapi dari dalam sendiri sudah muncul motivasi. Nah, nanti imbasnya, dampaknya seperti apa bisa kita lihat. Bapak, ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Monggo kita diskusikan. Nanti Bapak tinggal mengatakan ini hukuman atau konsekuensi. Mulai dari yang pertama. Baik, kita
di bangku pinggir lapangan dan tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman atau konsekuensi? Duduk di bangku pinggir lapangan dan tidak diizinkan bermain oleh guru. Hukuman berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil temannya. Hukuman lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi apa hukuman? Kita buktikan. Iya. Oke. Yang pertama konsekuensi, hukuman, konsekuensi, hukuman, dan konsekuensi. Iya. Baik. Ini kita semakin paham nanti, Bapak, bagaimana sih disiplin positif yang sebenarnya harus kita terapkan. Nah ini, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ada yang tahu apa itu hukuman, apa itu konsekuensi? Ini sudah. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi tapi tidak menyakitkan. Membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau hukuman, kalau konsekuensi jangka waktu pendek, anak merasa tidak nyaman. Tapi untuk selebihnya, anak akan merasakan dampak positifnya. Anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi anak menghargai apa itu disiplin. Paksaan, stimulus, tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ini hukuman. Sedangkan konsekuensi kehilangan, buat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Mohon ini bisa ibu bapak pahami perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya. Dihukum oleh penghargaan. Nah, apakah penghargaan selamanya penghargaan itu bukan sesuatu yang positif bagi anak? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menurunkan kualitas, dan penghargaan dari dalam diri. Mulai dari restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi akan apa masalah mereka. Tidak selalu guru-guru yang membutuhkan mencarikan solusi, tidak, tapi dari anak sendiri, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus melakukan orang. Ini Bapak bisa melihat tabel identitas gagal, di situ terdapat hukuman, identitas sukses, disiplin, ada konsekuensi, ada restitusi. Ini Bapak bisa melihat tadi kita sudah melihat bersama bahwa hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Kemudian korban tanda kutip mendapatkan keadilan, murid anak akan tersakiti. Peraturan adalah kamu harus tidak boleh. Mengapa kamu terlambat? Ini sebuah hukuman. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Murid anak dibuat tidak nyaman tapi dalam jangka waktu pendek, dan mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan
positif. Kemudian restitusi, ini merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, misalnya ketika temannya menarik bajunya, kemudian kancing sampai lepas. Ini yang melakukan, nanti dia bisa menemukan sendiri jawabannya. Saya akan mengganti kancing dan lain sebagainya. Guru sudah tidak mengarahkan lagi. Murid belajar bertanggung jawab untuk berlakunya, fokus pada pemecahan masalah. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan? Murid atau anak menghormati pendidikan dan pengalaman. Harapan kita seperti itu. Karena kekerasan tidak akan menyelesaikan ketika kita belajar berproses bersama anak-anak. Ada negatif, hukuman, kemudian identitas sukses, konsekuensi netral, restitusi itu lebih positif. Ya. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dia tidak akan merasa dikucilkan, dijauhi teman-temannya, tidak, tapi menetralkan kembali, ya, mengembalikan identitas, misalnya seperti ini. Baik, kita lanjutkan keyakinan kelas. Bapak, ada yang sudah membuat keyakinan kelas? Bu Agnes, Pak Didi, Mem kita, Pak Agus, Pak Arman. Tahun lalu. Ya? Tahun lalu. Oh, tahun lalu. Pengajaran ini prosesnya Pak Agnes. Baik, Pak Agnes sudah. Mem kita sudah kan? Keyakinan kelas, kemudian pelajaran sudah baik, ya. Nanti kita akan ini share, kita akan tahu kesepakatan kelas seperti apa, peraturan seperti apa, keyakinan kelas seperti apa. Ya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini ada jawabannya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembalikan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ya, lanjut. Iya, jadi agak seger ya, ini seperti roti atau kue lapis ya. Iya, itu yang paling besar budaya positif. Di dalam budaya positif ada yang mendukung lingkungan positif berikutnya. Berikutnya keyakinan kelas. Nah, peraturan kelas. Ini kalau di matematika seperti ini bisa. Ya. Baik. Dari peraturan, keyakinan, lingkungan positif menjadi sebuah budaya yang positif. Selama ini yang kita ketahui kan peraturan harus. Ini paradigma seperti ini harus sudah mulai kita lihat. Pelan tapi pasti proses. Next. Ya, kembali. Nah, ini ada permainannya. Peraturan keyakinan kelas. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Ini kira-kira keyakinan kelasnya seperti apa? Tanggung jawab. Oke, tanggung jawab. Ibu Bapak selalu mengembalikan buku tempatnya. Keyakinan kelasnya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Kalau kita buat keyakinan kelas, menghargai, boleh menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Oke, baik, disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba. Ini keyakinan
lakuin. Semangat dong, sekali. Senang kalau ini bisa menjawab benar. Bergantian atau menunggu giliran? Keyakinan kelasnya sabar. Gunakan masker. Gunakan masker keyakinan kelasnya kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Pinter, keren ya. Teman-teman kita keren. Yes. Mengembalikan buku pada tempatnya untuk bertanggung jawab. Nah, ini nanti bisa dipraktekkan. Mungkin ibu bapak yang belum membuat keyakinan kelas bisa. Keyakinan kelas itu bisa lebih luas. Kemudian kalau peraturan itu apa ya spesifik seperti ini. Kemudian dilarang bagi orang lain menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dan dimulai menghormati orang lain. Berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba dengan makmum kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran menghormati orang lain. Bersabar. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Baik. Ibu bapak, dari beberapa hal yang kita diskusikan, saya berharap nanti kami berdua, saya dan Bu Vera bisa berbagi, bisa melakukan pembahasan hal-hal yang positif, sehingga apa yang kami dapatkan, kami lakukan bisa nanti ibu bapak akan pada murid-murid kita juga, sehingga apa yang menjadi harapan belajar Dewan Kara, bagaimana sih pendidikan di Indonesia di kurikulum merdeka ini sungguh-sungguh dapat tercapai. Baik, Bu Vera bisa melanjutkan untuk disiplin positif berikutnya. Terima kasih Bu Tutut untuk waktunya. Selamat siang Bapak Ibu. Kok nggak kayak aslinya ya? Cuma aja semangat. Selamat siang. Siang. Budaya positif yang ada di sekolah yang harus kita terapkan. Yang keempat ya, kalau tadi betul sudah 1, 2, 3, sekarang yang keempat. Ya, catat saya yang keempat dan seterusnya. Ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas itu seperti apa toh? Nah, saya tanya dulu nih Bapak Ibu, punya kebutuhan dasar tidak? Apa? Makan, tempat tinggal, pakaian, ya. Ada lagi yang kaitannya dengan perasaan? Cinta, slow, ya. Ada lagi perhatian, ya. Saya memperhatikan Bapak Ibu hari ini ya. Kita coba ingin tahu kebutuhan dasarnya itu apa aja. Kebutuhan dasar manusia itu ada cinta, ya betul tadi yang dikatakan memang kita. Minta tolong betul semuanya. Kemudian ada kesenangan. Apakah Bapak Ibu senang hari ini? Senang. Penguasaan, kemudian kebebasan. Nah, supaya lebih mudah lagi, di sini ada contoh sebuah kasus. Ya. Ibu Ani, Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita, sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya. Namanya siapa? Agus. Ya, namanya Agus. Ini pokoknya viral nama ini ya. Agus ini seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jadi ada laporan-laporan bahwa si Agus ini minta bekal makan siang dengan paksa di depan temannya. Oke, gimana Pak Willy? Oh malah, oh iya, bahasa kerjanya malah ya. Kemudian jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ani, seandainya Bapak Ibu ini jadi gurunya Ibu Ani, itu yang Bapak Ibu lakukan apa? Kemudian kira-kira kita akan menggali kira-kira alasannya si Agus melakukan itu tuh apa? Nah, kita nanti akan melihat dari kebutuhan dasar yang tadi.
Kebutuhan dasarnya ada cinta, ada penguasaan, ada kesenangan, dan ada kebebasan. Pintar ya, ampun keren ini wanita ini yang tadi ini. Oke. Nah, kita analisa dari menurut Bapak Ibu, kira-kira Agus ini punya kebutuhan dasar apa yang tadi sudah disebutkan? Ada nggak kebutuhan dasarnya yang kaitannya dengan cinta? Ada. Kenapa Bu? Agus perilaku seperti itu berarti mendapat banyak perhatian. Oh, banyak perhatian. Oke. Ada lagi Bapak Ibu. Kira-kira si Agus ini kenapa kok seperti itu? Penguasaan. Penguasaan. Ya, karena dengan memaksa akhirnya temannya memberikan. Oh, dengan memaksa temannya mau memberikan. Oke. Ada lagi? Nanti perhatian ya. Oke, kita mau lihat satu persatu. Next, Bu. Oke, kita lihat. Apabila ketika ditanya jawaban Agus itu lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makanan siangnya, maka kebutuhannya adalah bertahan hidup. Karena tadi ada yang pertama yang di tengah tadi itu bertahan hidup. Jadi seperti yang disampaikan Bu Agnes, ada butuh makan, butuh tempat tinggal, nah itu untuk bertahan hidup tujuan yang pertama. Kemudian apabila Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia. Nah, tadi yang disampaikan Bu Agus juga minta perhatian ya si Agusnya ini ya. Kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Ini kebutuhan untuk diterima oleh rekan-rekannya, teman-temannya. Kemudian apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut. Misalnya, mesti kalau ketemu si Agus makananku diminta takut aku ambil kan. Nah itu berarti kebutuhan artinya adalah penguasaan atau pengakuan akan kemampuan yang dimilikinya. Kemudian yang keempat apabila Agus itu karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, maka kebutuhannya adalah kebebasan. Dia menginginkan kebebasan atau ingin ada pilihan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya apabila Agus itu adalah karena iseng aja, maka dan dia menikmati ekspresi wajah temannya, ya temannya yang kesal karena selalu dimintain terus dipakai terus ya dari bahasanya Pak Billy ya, itu berarti kebutuhannya adalah kesenangan. Pokoknya senang kalau temannya itu bisa dimalak gitu ya dia. Oke. Kemudian selanjutnya kita ke yang kelima. Ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu nanti kita sebagai apa? Ya, 5 posisi kontrol itu ada 5 macam. Yang pertama adalah penghubung. Kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Nah, ini posisi kita sebagai guru atau pendidik atau tenaga kependidikan atau sebagai orang tua yang belum jadi orang tua besok sudah punya bekal ini ya Pak Dwi, Mas Nesa ya. Ini 5 posisi kontrol yang harus kita ketahui. Nanti kita pengen jadi apa loh, seperti apa ya. Ada tabel selanjutnya. Nah ini contoh-contohnya 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru berbuat apa? Yang penghubung, ini ada identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, kemudian ada identitas berhasil dan sukses. Yang pertama, guru berbuat apa? Kalau sebagai penghubung, guru menghardik atau menunjuk-nunjuk atau menyakiti atau menyindir. Kemudian kalau membuat rasa bersalah, guru itu berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Itu membuat rasa bersalah. Kalau sebagai teman, dia akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Sedangkan untuk pemantau, dia akan menghitung dan mengukur dari sebuah permasalahan. Kalau manajer, guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, kemudian kata-kata yang digunakan oleh guru itu apa? Kalau penghubung, kalau kamu tidak melakukan awas ya. Nah, biasanya kadang kan ada kayak gitu ya. Awas ya kalau tidak mau menurutnya. Kemudian kalau membuat rasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu ibu
pernah bantu. Ya. Kemudian kalau sebagai pemantau, dia hanya akan bertanya, apa perbedaannya? Apa peraturannya? Kemudian kalau sebagai manajer, maka guru itu apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian hasilnya bagaimana? Kalau kita sebagai guru itu menjadi seorang penghukum, kita hasilnya adalah memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Murid akan seperti itu. Sedangkan kalau membuat orang bersalah, maka si anak ini akan menyembunyikan atau menyangkal ataupun juga berbohong. Sedangkan kalau sebagai teman, maka akan ada ketergantungan karena selalu menjadi teman atau selalu dibantu seperti itu. Kemudian kalau pemantau itu menyelesaikan diri bila diawasi. Kalau tidak diawasi ya enggak. Kalau sebagai manajer, maka murid bisa menguatkan pribadinya. Nah, dampaknya murid itu bagaimana? Kalau masing-masing ini kita lihat. Kalau yang dulu sebagai penghukum, maka dampak ke murid itu adalah mengulangi kesalahannya. Bisa jadi mengulangi, lebih banyak mengulangi kesalahannya. Kalau membuat rasa bersalah, nanti si anak ini merasa rendah diri. Sedangkan kalau menjadi teman, maka itu murid bisa lemah, tidak mandiri dan selalu tergantung. Sedangkan pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, si anak ini menitik beratkan ke sanksi atau hadiah yang diberikan. Kalau kita sebagai manajer, maka yang terjadi pada murid dampaknya adalah murid bisa mengevaluasi diri. Bagaimana sih cara memperbaiki diri? Yang itu nantinya akan timbul dari dirinya sendiri. Jadi anak bisa menggali potensi tanggung jawabnya masing-masing. Oke, next. Kita lihat kalau ada pernyataan-pernyataan ini. Ya, masih ingat nggak dengan yang tadi? Guru sebagai apa, ya kan? Guru sebagai manajer atau sebagai penghukum atau sebagai apa tadi Bapak Ibu? Teman. Ya. Kemudian apa lagi? Pemantau. Apa lagi? Iya, jadi membuat rasa bersalah kan sudah ya. Yang pertama, apakah menjadi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Nah, kalau pernyataannya seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira apa ya? Pembuat rasa bersalah. Oke, kita simpan jawabannya. Kemudian, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya Pak Wi, itu apa Mbak Wi? Penghukum, ya oke, kita simpan jawabannya penghukum. Yang ketiga, ayolah menghadapi ibu bapak. Teman, oke, kita save. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini yang mendapatkan sanksi atau reward ya? Sebagai apa? Pemantau, ya Bu Agnes, pemantau kita save dulu. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, ya, kan mau gali ya. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Nah, kamu selalu menjadi paling yang terakhir itu berarti apa? Rasa bersalah. Kita cek dulu ya. Apakah jawaban kita tepat sama? Klik. Nah, yang pertama tadi membuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu sebagai penghukum. Ayolah lawan demi ibu atau bapak sebagai teman. Ya, betul tadi ya. Apakah kamu yang mendapatkan stiker bintang pada hari ini? Itu sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Oke, jadi betul ya. Kamu selalu yang paling akhir. Itu penghukum. Oke. Bisa dicermati? Bisa dipahami lagi? Oke, kita kalau sudah lanjut ke yang ke-16 terakhir, yaitu tentang segitiga restitusi. Hampir sama seperti tadi ya. Segitiga restitusi itu apa sih? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, melalui restitusi, guru dapat yang pertama membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah.
Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan, jadi tidak dipaksa. Ya, ada namanya segitiga restitusi ini kaitannya seperti ini. Ada menstabilkan identitas, ada memvalidasi tindakan yang salah, dan ada menanyakan keyakinan. Ini segitiga restitusinya. Kita akan kupas satu persatu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Contoh-contohnya adalah seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, kata-kata yang disampaikan ke anak itu seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kamu berhak merasa seperti itu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini menstabilkan identitas. Sedangkan tahap yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Contohnya, kalimatnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini contoh-contoh dari kalimat-kalimat ketika kita melakukan tahapan dari segitiga restitusi bagian yang validasi tindakan yang salah. Kemudian langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu kalau kita sudah punya keyakinan kelas, ya kita bisa menanyakan dari keyakinan kelas itu. Aturan juga bisa. Kalau yang ini salah satu yang lainnya, apa nilai yang kita percaya di sekolah atau kelas kita? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Kamu mau menjadi orang seperti apa? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah, itu 3 tahapan tentang segitiga restitusi. Untuk selanjutnya kita mencoba melihat contoh yang ada. Hai, saya ini contoh yang kemarin sudah saya buat dan betul-betul. Yang pertama, menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat identitas tegak ke identitas sukses. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah dilakukan akan memperbaiki hubungan dan murid, sehingga mampu memainkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, ini
bisa minta tolong bilang untuk kasus yang kedua yang jujur. Ya, ini berbeda artisnya, artis utama. Karena ada 2 JDP, maka artis yang kedua. Halo, perkenalkan saya di Mas dari 4916. Jadi saya ini tidak akan terkait bahasan yaitu ingin membantu saya di rumah ibadah. Terus setelah itu saya tidak mengklaim pada hari ini. Sebenarnya saya kemarin sudah bilang tersebut dan sudah dinasihati untuk agar tidak mengulangi lagi dan apa cara yang tepat untuk melakukannya, untuk melakukan bisa karena tidak melakukan jika dapat pada hari ini, yaitu dengan membantu teman-teman saya tiket pada pulangnya dengan dia dan tidak cara apapun untuk menghindari kayak lagi. Sekian, terima kasih.
Jadi yang dikandalkan kedua dengan bahagia. Jadi pada hari ini saya mau mengenai sekali menggunakan persiapan. Saya melakukan tersebut secara sengaja. Saya pikir saya membahas tentang kegiatan tentang yang tidak masuk yang menyebabkan saya dengan masalah sekarang beliau tidak mampu tangan yang membuat. Jadi dari masalah tersebut saya akan mulai lagi sepanjang saya memasukkan benar-benar tidak dalamnya dengan keadaan. Jadi yang negatif. Baik, itu demikian video singkat tapi agak panjang dari kami. Untuk contoh dari segitiga restitusi, jadi guru tidak langsung menghukum atau langsung membuat pernyataan harus bagaimana, tetapi anak diminta menggali dulu harus bagaimana, ditanyakan validasi permasalahannya, kemudian baru anak nanti menemukan sendiri selama ini solusi apa yang nantinya anak bisa lakukan dari permasalahan mereka. Untuk yang terakhir, Bapak Ibu, karena kita tadi sudah belajar bersama dengan Bu Tutut, dengan saya, maka saya minta tolong Bapak Ibu bisa mengisi refleksi yang ada di link yang sudah di-share Bu Tutut, link Padlet
Di situ ada dua pertanyaan pemantik untuk refleksinya. Yang pertama, setelah saya mengikuti materi penindasan atau diskriminasi budaya positif pada hari ini, saya menjadi paham bahwa apa yang Bapak Ibu temukan, pemahaman apa yang baru saja Bapak Ibu temukan. Yang kedua, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Peran Among apa? Contohnya kalau saya pribadi nih, dulu saya jadi guru yang penghukum. Nah, Bapak Ibu bisa ya menemukan dari Bapak Ibu sendiri. Kemudian yang ketiga, saya akan menjadi Among yang seperti apakah selama mengikuti modul ini? Nah, kalau tadi sudah divideokan, ada video contoh saya sudah mencoba untuk menjadi seorang manajer. Karena saya tidak langsung menghukum ya, perubahannya di situ. Monggo Bapak Ibu sudah menemukan linknya? Sudah, monggo bisa diisi. Sudah Pak Billy? Sudah menjadi Among yang seperti apakah? Kita nanti bisa memilih yang tadi posisi kontrol seperti itu sudah bisa. Tiga menit selesai nggak Pak Ibu? Selesai, oh iya. Tadi sudah bisa menjawab, jadi pintar-pintar. Bagus kayaknya. Oh, masih. Saya lupa. Lupa yang mana ini? Nanti biar bisa ditampilin. Siapa yang pencet plus? Jangan lupa. Oh ini Pak, aku sudah selesai dulu calon CPP Indonesia. Sudah ada yang mengirim pertanyaannya, sudah ada yang selesai juga. Yang bernama Pak Agus Joko. Kan ada 3 pertanyaan gitu, jadinya jawabannya ada 3 ya. Nah ini perlu dibantu membaca ya Pak Agus Joko ya, sudah selesai hasilnya.
tolong dibacakan. Yang pertama setelah saya mempelajari diseminasi budaya positif baik saya paham bahwa hubungan untuk siswa itu bukan cara terbaik untuk menemukan siswa. Karena seperti apa yang telah saya lakukan selama ini. Kalau selama ini saya lebih ke memberi komunikasi besar ya. Membuat rasa kesalahan. Jadi dengan itu saya berharap siswa itu memahami kesalahannya. Dulu ya, sehingga menyesal. Jadi sekarang saya lebih ke teman kalau saya, yang artinya enggak ada apa-apa. Kemudian bisa mengerti kebutuhan siswa-siswa. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus Joko yang sudah mewakili teman-teman untuk membacakan refleksi pada sore hari ini. Untuk itu karena sudah sampai di refleksi, maka bagian saya sudah selesai. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan atau mensimulasikan tentang budaya positif yang ada, yang harus kita kembangkan di sekolah kita. Maka dari itu, untuk waktu dan tempatnya saya kembalikan kepada Bu Tutut. Monggo Bu Tutut. Baik, masih semangat Ibu Bapak. Selamat sore semuanya. Mari kita kembali luar biasa. Tetap semangat, level up. Ya, yang selalu meneriakan semangat ini dari anak-anak dan juga harus semangat. Keren, Ibu Bapak, dalam waktu yang singkat, apa yang kami imbaskan, apa yang kami sharingkan pada Ibu Bapak, keren. Ibu Bapak sudah mulai bisa memahami ketika kita menjadi seorang guru, jadi among itu posisi kita ada di mana sih? Harapan kita anak-anak semakin bisa melakukan disiplin positif tanpa hal itu menjadi sebuah hubungan, tapi menjadi hal yang buat anak itu memahami, mengerti bahwa apa yang mereka lakukan itu merupakan sesuatu yang membuat mereka akan semakin baik dalam proses berkarakter. Nah, itu inti dari sharing diskusi pada siang hari ini tentang disiplin positif. Terima kasih untuk Ibu Bapak, refleksinya mungkin bisa dilanjut. Tadi kami lihat masih ada rekan-rekan yang masih semangat untuk berefleksi pada siang hingga sore hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk berbaginya, untuk sharingnya. Mari kita sama-sama menuntun mendampingi anak-anak menjadi anak-anak yang sesuai kodratnya. Kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka sesuai dengan kemampuan dan apa yang menjadi keterampilan dari mereka masing-masing. Gitu, terima kasih. Salam dan bahagia guru-guru hebat Indonesia. Ya, terima kasih semua. Sebelum kita undur diri dari tempat ini, mohon kita bisa mengakhiri dengan doa. Harapan kita semakin level up menjadi seorang penuntun kamu menjadi murid. Silakan doa. Mari Bapak Ibu, kita doa bersama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk setiap kemurahan dan kebaikan yang sudah Kau berikan kepada kami, sehingga terutama pada siang hari ini atau sore hari ini kami boleh semakin menyadari, memahami apa yang menjadi kebutuhan anak-anak kami, lebih untuk membawa mereka memiliki penguatan karakter berdasarkan dengan tanggung jawab mereka. Bantu kami Tuhan dengan kemurahan kasih-Mu agar kami mampu menjadi seorang pendidik yang bisa
mengikuti segala perkembangan dan mampukan kami Tuhan untuk dalam pendampingan anak-anak, untuk juga membawa anak-anak sesuai dengan harapan bangsa. Semua doa ini kami serahkan dalam tangan Tuhan terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kembali kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Sekali lagi terima kasih, tetap semangat. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Amin.